Kalau sudah selesai setup, kita bisa buka modul di halaman 31. Di situ terdapat transaksi-transaksi yang berkaitan selama bulan September 2016. Nah, pertama kita mau input transaksi September tanggal 2. Dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa lease sebesar $3.600. Nah, berarti pertama itu kita klik General Ledger, kita klik yang Jurnal Voucher, terus kita ganti nih tanggal 2 September 2016. Description-nya itu bayar sewa. Nah, account-nya itu kita isi sewa dibayar di muka sebesar 3.600. Terus kreditnya itu kita isi sama kas 3.600. Nah, kalau sudah, kita klik Save and New. Lalu selanjutnya di tanggal 2 September dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan senilai $1.500. Berarti kita input tanggal 2 September 2016. Description-nya itu bayar premi asuransi. Nah, di sini account-nya, debitnya itu kita isi asuransi dibayar di muka senilai 1.500. Terus kreditnya kita isi kas senilai 1.500 juga. Nah, pastiin debit sama kreditnya sama 1.500. Kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Terus kita buka lagi modulnya. Di tanggal 4 diterima kas dari Mrs. Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka dengan total 3.500. Berarti di sini date-nya kita ganti tanggal 4 September 2016. Description-nya itu kita isi penerimaan kas sebagai panjar. Nah, terus debitnya kita isi kas, kita terima senilai $3.500. Terus kreditnya kita isi dengan honor diterima di muka. Nah, subsidiary ledger-nya karena Mrs. Cipluk ini belum ada, berarti kita bisa add nih. Berarti date-nya di sini kita ganti tanggal 4 September 2016. Description-nya terima uang panjar. Nah, berarti di debit kita isi dengan kas, nilainya itu $3.500. Terus kreditnya kita isi dengan honor diterima di muka senilai $3.500. Nah, kalau sudah sama debit sama kreditnya, berarti kita bisa klik Save and New. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 5 September, dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company senilai 1.800. Berarti di sini kita ganti tanggalnya itu tanggal 5 September 2016. Description-nya beli peralatan
Terus debitnya kita isi peralatan, nilainya itu 1.800. Terus kreditnya itu kita isi dengan hutang usaha. Nah, subsidiary ledger-nya kita isi si paint company. Kalau sudah debit kreditnya sama, itu kita bisa klik save and new. Lalu kita lihat nih, di transaksi tanggal 6, penerimaan kas dari Mr. Chan atas sebagian piutang usahanya sebesar $300. Berarti di sini kita isi tanggalnya itu tanggal 6 September 2016. Description-nya itu penerimaan piutang. Berarti debitnya kita isi kas, itu nilainya 300. Terus kita kreditnya piutang usaha senilai 300. Terus subsidiary ledger-nya itu kita isi dengan Mr. Chan. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save and new. Lanjut ke transaksi tanggal 10. Dibayar tunai untuk iklan surat kabar senilai $120. Berarti jurnalnya itu beban iklan berarti tanggalnya itu kita ubah 10 September 2016. Terus description-nya kita isi beban iklan. Nah, debitnya kita cari beban iklan. Nah, karena belum ada, berarti kita bisa klik new account. Account type-nya itu kita ganti expense. Terus name-nya itu beban iklan. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Beban iklan itu kita isi debitnya 120. Nah, kalau sudah, kreditnya kita isi kas. Pastikan debit sama kreditnya sama, 120. Kalau sudah, kita klik save and new. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 12 September. Dibayar kepada paint company sebagian utang yang terjadi pada 5 September senilai $800. Berarti di sini date-nya kita ganti dengan tanggal 12 September 2016. Description-nya bayar hutang. Account number-nya itu berarti hutang usaha senilai 800. Terus subsidiary ledger-nya kita isi sama paint company. Lalu kreditnya kita isi kas senilai 800 juga. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save and new. Terus lanjut ke transaksi berikut. September 12. Dicatat penjualan jasa secara kredit kepada Mrs. Diana untuk periode 1 sampai 12 September 2010. Nilainya itu 1.200. Berarti jurnalnya itu date-nya kita ganti 12 September 2016. Terus description-nya itu penjualan secara kredit. Debitnya kita isi piutang senilai 1.200.
Subsidiary ledger-nya kita isi sama Mrs. Diana. Lalu kreditnya kita isi dengan penjualan senilai 1.200 juga. Nah, kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke transaksi tanggal 13 September. Dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk waktu 2 minggu senilai $400. Berarti di sini kita ganti tanggalnya itu 13 September 2016. Description-nya itu bayar gaji. Di debit kita isi biaya gaji dan upah senilai $400. Terus kreditnya kita isi kas senilai 400. Kita klik Save and New. Lanjut ke transaksi tanggal 17. Dibukukan transaksi dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1-12 September senilai 1.200. Berarti ini tanggal 17 September 2016. Description-nya itu penerimaan piutang. Jurnalnya itu kas senilai 1.200. Lalu kreditnya itu piutang usaha senilai 1.200 dengan subsidiary ledger Mrs. Diana. Kalau sudah, pastiin debit sama kreditnya itu sama. Kita bisa klik Save and New. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 18 September, pembelian tunai perlengkapan kantor senilai $750. Berarti tanggalnya itu kita ganti 18 September 2016. Description-nya beli perlengkapan. Debitnya itu perlengkapan senilai $750. Kreditnya itu kas karena dia pembelian tunai. Nah, kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke transaksi tanggal 20 September. Dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13-20 September senilai $2.400 kepada Mr. Prom. Berarti tanggalnya kita ganti 20 September 2016. Description-nya itu penjualan secara kredit. Account number-nya itu kita isi piutang usaha. Nilainya itu 2.400. Subsidiary ledger-nya itu kita isi Mr. Prom. Terus kreditnya kita isi penjualan senilai 2.400. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lalu kita lihat lagi di tanggal 24 September. Dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13-20 September senilai $1.800. Berarti 24 September 2016. Description-nya penerimaan piutang. Di debitnya kita isi kas senilai $1.800. Terus kreditnya kita isi piutang usaha $1.800 juga dengan subsidiary ledger Mr. Prom. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut
ke tanggal 25. Diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya $600. Berarti tanggalnya itu 25 September 2016. Description-nya penerimaan piutang, debitnya kas senilai 600, lalu kredit ya kita isi piutang usaha senilai 600, subsidiary ledger-nya itu Mr. Prom. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Lanjut ke tanggal 27 September. Dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu senilai $400. Berarti ininya kita ganti tanggal 27 September. Description-nya bayar gaji. Debitnya itu kita isi biaya gaji dan upah senilai 400. Terus kreditnya kita isi kas $400. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke transaksi tanggal 29 September. Dibayar rekening telepon bulan September senilai $130. Berarti tanggalnya itu kita ganti 29 September 2016. Description-nya itu beban telepon. Di debit kita beban, kita asumsikan dia masuk ke beban rupa-rupa. Nilainya itu $130. Terus kreditnya itu kas. Nah, kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke transaksi tanggal 30. Dibayar rekening listrik bulan September senilai $200. Berarti 30 September 2016 beban listrik, description-nya. Nah, debitnya kita isi beban rupa-rupa, nilainya itu 200. Terus kreditnya kita isi kas senilai 200. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke tanggal 30 September selanjutnya. NG menarik kas $1.500 untuk keperluan pribadi. Berarti jurnalnya itu penarikan NG Mills senilai 1.500, kreditnya itu kas 1.500. Description-nya penarikan NG Mills. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke penyesuaian. Penyesuaian pertama itu ada asuransi yang sudah kadaluarsa senilai $125. Berarti date ini 30 September 2016. Description-nya ADJ1. Terus debitnya itu kita isi biaya asuransi senilai 125. Terus kreditnya kita isi asuransi dibayar di muka senilai 125. Nah, terus kita klik Save and New. Lanjut ke adjustment selanjutnya. Perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September 2016 adalah 220. Nah, berarti kita harus lihat nih, perlengkapan kita tuh awalnya berapa sih saldonya? Nah, itu kita bisa lihat di General Ledger,
di chart of account. Nah, terus kita lihat nih perlengkapan. Perlengkapan itu kan nilainya 750. Sedangkan tadi dia bilang yang tersisa itu 220. Berarti 750 dikurang 220. Hasilnya itu 530. Nah, di sini berarti date-nya itu kita ganti tanggal 30 September 2016. Terus description-nya itu adjustment 2. Nah, di debit ya kita isi beban perlengkapan itu nilainya 530 dari 750 kurang 220. Terus di kreditnya kita isi perlengkapan. Nah, kalau sudah kita klik Save and New. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. Penyusutan peralatan kantor periode September 2016 adalah 250. Berarti description-nya ini kita isi dengan adjustment 3 sama tanggalnya diganti jadi 30 September 2016. Terus debitnya kita isi beban penyusutan peralatan kantor senilai 250. Lalu kreditnya itu kita isi akun penyusutan peralatan kantor senilai 250. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lanjut ke adjustment selanjutnya. Sewa yang telah kadaluarsa pada 30 September 2016 adalah $800. Berarti tanggalnya kita ganti 30 September 2016. Description-nya itu ADJ 4. Terus debitnya kita isi biaya sewa itu senilai $800. Terus kreditnya kita isi sewa dibayar di muka senilai $800. Kalau sudah, kita klik Save and New. Lalu lanjut ke adjustment terakhir. Honor diterima di muka pada 30 September 2016 adalah 1.200. Berarti jurnalnya itu 30 September 2016, description-nya adjustment 5. Terus account number-nya itu di debit kita isi honor diterima di muka senilai 1.200. Lalu kreditnya kita isi dengan penjualan jasa senilai 1.200. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Save and Close. Terus ini kita refresh. Untuk chart of account yang tadi, perlengkapan, itu nanti akan ganti saldonya jadi 220. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat financial statement yang sudah kita buat nih. Kita bisa klik yang profit and loss standar. Terus tanggalnya itu kita ganti dari 1 September 2016 sampai tanggal 30 September 2016. Terus kita klik OK. Nah, nanti akan muncul profit and loss-nya. Nah, kalau sudah selesai, berarti teman-teman bisa langsung klik file, lalu klik exit, terus klik yes, close data, terus backup-nya yes. Nah, berarti untuk accurate-nya, untuk import data, itu sudah selesai. Nah, terima kasih teman-teman.
Kalau ada hal yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya.